live for the first time. Some people live just for a fame. Some people live for the power. Some people live just to play the game. Yuhuu! Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Nah, lagu itu tadi bagus sih, lagunya Alicia Keys gitu kan ya. Dimana ya banyak orang itu menggunakan uang atau tepatnya mempunyai uang tapi hanya untuk power. Ada lagi orang yang punya uang hanya untuk main-mainan, alias mereka itu jatuh terjelembab dalam judol atau apalah ya, atau hal-hal yang sifatnya mengikuti ego. Atau memang uang itu digunakan untuk keperluan yang benar gitu. Tapi kenapa Madam Suki kok ngomongin duit? Iya, karena gini, kita kan sudah melihat sendiri bahwa Aisar ini trending penjualannya nomor 1 di TokTok. Wow, luar biasa di Indonesia loh ya. Dan Madam Suki sebelumnya tanggal 3 Juni 2025 udah ngasih tahu kalian, aku waktu itu live di YouTube. Mungkin nggak banyak orang lihat ya, karena aku frustasi banget membuat video, tapi 2 kali tidak bisa direkam gitu. Nah akhirnya udahlah, karena waktunya mepet, buatlah video di live YouTube. Di situ aku mengatakan bahwa Aisar akan mencapai target gitu ya. Coba ya, without any further ado, kita mau ngelihat aja yuk apa sih yang terjadi pada saat live itu. Madam Suki udah ngasih tahu kalian, udah kasih bocoran, udah ngasih kisi-kisinya bahwa memang acara itu ada yang sabotase ya, yang mana fansnya Aisar nggak bisa masuk ya, dan juga nggak bisa melakukan pembelian ya, nggak bisa check out untuk beli barang. Nah, something like that. Dan ada orang-orang yang terlibat di situ. Tapi kita libatkan Ninika yuk, Ninika. Yuhu. Nah, ini Ninika. Jadi Ninika mau bantu Mama Bir nggak? Au, sini nak. Nah, ini namanya Ninika ya. Ninika tuh, Ninika. Oke, Ninika mau bantu Mama Bir nak, ya. Mau bantu Mama Bir, ya. Oke. Dia kepanasan hari ini karena di Thailand panas banget ya Ninika ya. Oke, temani Mama Bir ya. Oke, kita akan lihat di kartunya. Ninika mau tanya apa nak? Mau tanya apa? Oke, tidur aja ya, tidur. Oke, without any further ado, Madam Suki akan membantu kalian untuk melihatkan kisi-kisinya sebenarnya. Bagaimana perasaan Aisar ketika dia mencapai trading nomor 1 di Indonesia. Oke, siap-siap. Ninika, bagiannya Ninika tidur aja. Bagian Mama Bir, bagian Madam Suki ngintipin ya. Bagian kalian sharing, dan apa lagi? Bagian kalian bantu share pokoknya. Oke, bantu meramaikan ya. Perasaan Aisar ketika dia tahu bahwa dia trending nomor 1 di Indonesia di TokTok. Wow, dia sangat bahagia tentunya ya, the judgment. Jadi sebenarnya Aisar ini tahu loh kalau dia itu di PHP ya, dikerjain, dia tahu ya. Karena di sini ada the judgment yang artinya bahwa Aisar tahu bahwa acara tersebut emang mau digagalkan. Oke, tapi dia bersyukur ya, the judgment. Dia kayak lega gitu. Pada akhirnya semua yang sudah dilakukan bersama timnya itu tidak useless atau tidak sia-sia ya. Oke, kartu kedua, perasaan Aisar.
Di sini dia semakin bersemangat sih untuk menyebarkan kebaikan. Jadi gini loh, dia tahu bahwa ada yang PHP-in dia tahu bahwa ada yang ingin menggagalkan, seperti yang Madam Suki baca ya energinya kemarin. Dia semakin percaya bahwa Tuhan itu emang nyata gitu. Maksudnya gini, pertolongan Tuhan itu nyata gitu ya. Nah, jadi dia bahagia bahwa pada saat itu dia sukses. Tapi barusan ya di intuisi Madam Suki itu kayak ngasih taunya gini sih. Oke, Aisar, mungkin saat ini kamu bisa lolos dari orang-orang yang menjahati kamu atau ingin sabotase kamu ya. Tetapi Aisar juga perlu tahu bahwa orang-orang ini pasti dengan cara apa aja sih ya. Nah, mungkin bisa nanti Aisar Madam Suki nggak boleh ngomong ya, mohon maaf ya, tidak boleh ngomong ya, karena nanti kalau Madam Suki ngomong nanti ada orang yang memang tidak suka sama Aisar, nanti terpikirkan untuk itu. Jadi mohon maaf, Madam Suki tidak boleh ngomong. Oke? Buat Aisar hati-hati aja. Apakah sebaiknya kalau Aisar mau melakukan hal-hal seperti itu, izin dulu. Itu yang penting ya, seperti Madam Suki. Madam Suki selalu izin ya ketika membaca. Nah, kalian yang nggak izin nyomot Madam Suki, videonya Madam Suki nggak apa-apa, tapi iklan nggak boleh di skip ya, nggak boleh ya. Iklannya apa? Iklannya tuh gini, buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki, silahkan aja DM di Instagram Madam Suki atau di nomor 08 222 90236 99. Itu namanya iklannya, nggak boleh skip. Oke, Aisar mesti izin dulu ya, izin sama semesta, sama Tuhan. Saya mau melakukan ini, tujuannya ini, gitu ya. Itu the first, itu adalah yang very important ya Aisar. Yang kedua apa yang Aisar harus lakukan? Jadi di sini ada Knight of Cups. Jadi mungkin Aisar mempersiapkan punya guru spiritual atau apa di belakangmu. Mungkin ini sudah dilakukan sama Aisar ya. Karena Madam Suki melihat Aisar juga mempunyai guru spiritual. Bagus ya. Ini yang harus dipersiapkan supaya ini juga menjaga nantinya ya. Hal-hal kayak gini nggak bisa kelihatan mata ya. Buat kalian yang nggak percaya begitu-begituan, yang menganggap musrak-musrik, emang Tuhan itu kita bisa ngelihat dengan mata, kan enggak kan? Nah, jadi hal-hal kayak gitu itu mungkin kalian nggak percaya, tapi ya terserah aja, iya kan? Nah, jangan dipikir orang yang ateis pun ya, mereka tidak punya hubungan dengan universe, mereka punya. Aku mau kasih tahu di sini, aku punya temen, ya beberapa temen orang Jerman, mereka nggak punya agama, ateis ya. Tapi ketika mereka mau membuang puntung rokok, kalian ya, bayangin, kalian yang merokok, coba Madam Suki tanya, kalian puntung rokoknya dibuang di mana? Berserakan kan? Itu orang-orang ateis itu, ya ketika mereka makan permen, ya kertas permen atau permen karet atau rokok, mereka tuh mencari tempat sampah dulu. Ya, kita punya pengalaman waktu itu ya. Madam Suki buang dari mulut itu apa tuh namanya, gam itu loh, permen karet, aku buang gitu. Sama mereka diambil. Salah satu mereka ngambil. Aku malu di situ. Benar-benar kayak tertampar. Padahal mereka nggak punya agama. Ya, ini sedikit keluar dari Aisar. Ya, jadi diambilnya, terus udah gitu, aku tanya mau diapain? Aku cari tempat sampah dan dibuang. Di situ hatiku deg. Aku bilang, kan hanya permen karet, hanya satu aja. Bayangkan kalau 1000 orang macam kayak kamu, katanya, buang permen karet, 1000 orang, berapa itu? Sampahnya ada berapa, katanya. Di situ aku tersadarkan. Mereka loh orang nggak punya agama, mereka loh ateis. Tapi begitu
pedulinya mereka dengan hal-hal kayak gitu. Ayo kita malu. Kita ngaku orang yang punya agama, tetapi buang sampah sembarangan. Ya, kita nggak peduli dengan lingkungan. Itu hurt. Itu menyakiti alam semesta. Di situ aku sadar. Benar. Ya, oke. Jadi untuk Aisar harus punya guru spiritual, seperti yang Madam Suci bilang. Ya. Terus satu kali, apalagi yang harus diperhatikan Aisar? Iya, Tuhan ya, Tuhan. Jadi memang harus mendekatkan diri dengan Tuhan dengan lebih baik lagi, dengan cara beramal, dengan cara yang lebih nyata. Kan sudah dilakukan sama Aisar, bagus. Ya, oke. Jadi apalagi yang mau kita tahu hari ini? Jadi itu perasaan Aisar ketika dia ada di mana namanya, di itu. Dia tahu bahwa dia sedang trending. Nah, sekarang bagaimana orang-orang yang berusaha untuk menggagalkan acara itu, tetapi tidak jadi atau tidak berhasil? Bagaimana perasaan mereka, ya? Atau bagaimana perasaan Fuji? Selalu ya, Fuji dikait-kaitkan ya, pastilah. Oke, sekarang kita cari tahu dulu orang-orang yang berusaha untuk mensabotase acara tersebut. Bagaimana perasaan mereka ketika tahu bahwa acara itu berjalan dengan berhasil. Ini Six of Swords, ya. Ini masuk ke spirituality. Ini angka 6, Six of Swords ini merajuk kepada spiritual yang akhirnya mereka sudah pastinya bayar orang ya kan untuk itu, dan sudah sangat berusaha banget untuk menggagalkan acara itu, ternyata tidak terjadi ya. Pasti mereka di sini membuang uang ya. Kan pasti ada orang yang dibayar, ya kan? Nah, di sini kecewa ya. Kecewa atas usahanya. Oke. Dan di kartu yang ini, di sini cemas ya. Mereka semakin cemas kalau Aisar bakalan menjadi orang yang memang sangat dicintai oleh orang Indonesia. Oke, ya kabarnya memang fansnya Aisar ini atau orang-orang yang mau membeli barangnya Aisar ini tidak bisa, ketika mencari Aisar tidak ada nama Aisar. Ya, tidak ada nama Aisar. Terus susah masuknya. Terus gambarnya hilang, suaranya hilang. Ya, jadi itu fix ya. Fix kalau memang disabotase gitu ya. Oke, jadi 3 hal ini, dan sekarang kita masuk ke bagaimana perasaannya Fuji ketika si Aisar ini trending number 1 ya di top se-Indonesia. Bagaimana perasaan Fuji? Perasaan Fuji, oke. Ya sebenarnya dia tahu ya kalau Aisar ini sedang dijahatin gitu. Dia tahu gitu. Ya, diam-diam mungkin Fuji juga masuk ke sana dan ngikutin pakai akun yang berbeda, ya kan? Why not? Terus di sini ada perasaan sedih ya kalau Aisar ini dijahatin. Ada gangguan emosional dia. Ya, tapi Fuji ya namanya juga dia public figure, dia sudah tahu bagaimana menghandle emosinya, jadi ya nggak mungkin lah dia memperlihatkan kepada kalian ya. Kartu yang ketiga, oh ya, di sini ada Queen of Cups. Ya, dia bahagia ya, dia nih bahagia, dia kayak terima kasih, akhirnya apa yang dilakukan Aisar itu berhasil. Tapi Fuji, apakah kamu tidak merasa cemburu sama Aisar? Kalau Aisar ini trending nomor 1 loh di Indonesia. Dia tidak membawa namamu. Apakah kamu cemburu? Yes or no? Ada nggak perasaan Fuji cemburu sama Aisar dengan pencapaian yang didapatkan oleh Aisar pada saat itu? Yes or no? Bingung ya dia ya. Dia mau cemburu atau enggak? Dia bingung. Tapi di sini dia bingung dia. Oke, Madam Suci minta bantuan 1 kartu lagi. Di sini dia bersyukur tuh malah. Nih ya, ini kan malaikat ya. Bersyukur sama Tuhan. 1 lagi deh. Cemburu or enggak? Enggak cemburu dia. Ya, dia enggak cemburu. Tapi di sini dia ingin bersaing sih sama Aisar. Maksudnya
bersaing itu dalam hal yang positif, ya. Dia mau bersaing sama Aisar untuk hal yang positif. Aduh, si si Ninika ini berat banget ini. Iya, bunda-bunda. Ini si Ninika ini eh, apa namanya? Saat-saat ini sangat sangat kepengen deket sama Mama Bir ya. Karena ditinggal traveling, jadinya dia merasa kayak kehilangan gitu loh. Oke, jadi begitu aja yang bisa Madam Suki intip ya. Dan buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki, silahkan DM di Instagram Madam Suki atau di nomor 08 222 902 3699. Dan minyak mudanya itu kan habis. Nah, sekarang ini udah dateng. Buat kalian yang pengen pesen silahkan. Mau pesen buah beri untuk monopause ya, supaya welcome sama suaminya, silahkan. Chlorella juga datang, garam hitam ya, untuk menetralisir tempat-tempat yang ada apa ya, ada spiritnya yang nakal ya. Oke, finally. Dan ada buku, mana bukunya aku ya, aduh nggak aku bawa. Oke, ada buku namanya Rahasia Bintang ya, kalian bisa beli, itu bagus banget buat jembatan antara orang tua dan anak-anak. Buku Rahasia Bintang Madam Suki tulis sendiri untuk anak umur 13 sampai dewasa ya. Finally begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya. I love you all. Bye bye. Bye bye. Bye bye.